seragam BK ya? Ya. Sebelum saya mulai, ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu, ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar, ini nama saya. Saya di sini selaku mahasiswa MPG Bidang Studi BK yang pada hari ini akan mengadakan uji kinerja dalam rangka untuk menyelesaikan program pendidikan profesi guru kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. Ini dari SMK Negeri 1 Bangsi ya? Iya. Kelas berapa kalian? 12. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya akan mengabsen kalian dulu. Ahmad Nur Ferdianto. Ahmad Bila. Amelia Putri. Anissa Salsabila. Cindy Aulia. David Nasrizal. Dewi Sekararo. Diana. Dita Ramadhanti. Dia Puspita. Dia Seragelia. Eti Selina. Fafda. Feni Wijaya. Ismiana. Bira. Muhammad Abdul. Naini. Natasha. Mesti. Nova Dian. Noranisa. Rate. Reva. Sabrina. Sari. Sofia. Sinta Nirmala. Cynthia Putri. Sajatu. Sabina. Reva. Sylvia. Tessa. Vera. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum saya memulai pembelajaran, ini ada sedikit kita akan melakukan ice breaking dulu. Nanti silakan kalian melakukan gerakan pada ice breaking berikut ini. Sekarang kita mulai ya.
ini kita ada materi yang perlu kami sampaikan ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita membicarakan masalah tentang akut bisa. Bisa apa? Bagaimana semboyan di SMK kan akut bisa. Tujuannya pada materi ini yaitu kita mampu selalu bersyukur dan dapat memanfaatkan kelebihan atau sifat positif yang kita miliki. Jadi ada satu gambar tidak dua. Silakan perhatikan gambar. Apa makna gambar ini? Ini ada makanan cepat saji. Kan makanan yang pokoknya kita makan setiap hari. Gambar perut ya. Apa makna gambar yang ada di samping? Kita lebih memilih melakukan informasi dari TV atau ketimbang mencatat informasi dari buku. Nah, apalagi mana? Jangan sombong kalau sudah punya. Ketika kita sudah punya kekuasaan, jangan mentang-mentang kita semena-mena pada orang lain. Ini ada tayangan buku, bisa kita lihat tayangannya.
Ini ada motivasi semangat hidup ya. Orang yang ini bisa kalian jadikan sebagai motivasi untuk kalian. Sekarang aku bisa karena dan caranya bagaimana? Ya, kalian kan punya satu, kalau kita gambarkan, ya, manusia kan ada seperti gunung es, ya, yang kelihatan di luarnya itu orang tahu kelebihan yang kita miliki. Orang lain sukses, berhasil, kaya, itu tahunya kan orangnya sudah berhasil. Tidak tahu perjuangan ketika mencapai satu keberhasilan. Kamu punya segudang kelebihan, tetapi banyak kelebihan karena ada yang tidak kita ketahui dalam diri kita. Apa itu? Oleh dedikasi, kesungguhan kita, kerja keras kita supaya bisa berhasil. Disiplin. Bukan hasil karya atau warisan. Kekecewaan, pengorbanan, kegagalan yang kita miliki tidak diperhatikan orang lain. Tapi orang lain tahunya kalau sudah berhasil. Kalau dia orang lain gagal, ketika lihat orang lain gagal, orang lain tahunya gagalnya itu yang ini aja, tapi tidak tahu ketika berhasil baru bisa kerja. Ini seperti itu. Ya. Maka kenalilah kehebatanmu dan bela sebaliknya. Tenggelamkanlah kelemahanmu. Jangan biarkan kelemahan ini kelihatan di luar. Punya masalah sedikit mengeluh kepada orang lain, ya. Punya masalah sedikit cerita kepada orang lain. Apa ketika cerita ke orang lain, kalau kamu update story di WA group, jika ada sekarang ini, apa orang membantumu? Sebagian besar paling orang itu hanya sekedar membaca. Mungkin sebagian lagi malah mengejekmu, ya kan? Hanya sebagian kecil yang empati. Jadi kalau kita belajar dari kisah Aditya Gongga, orang tadi orang dari sini, dia punya kekurangan tapi semangatnya luar biasa. Ini kalau kita jadikan satu pelajaran, kita yang normal saja kita harus lebih dari orang yang tadi. Mari kita, kalau ada kekurangan pada diri kita, yakin pasti ada kelebihan pada diri kita, pada diri kalian semuanya. Kemudian ini, ya, faktor sukses apa? Pertama adanya potensi bahwa sesuatu bakat minat yang ada pada diri kita, potensi ini kita eksplorasikan, kita tunjukkan dengan aksi nyata. Misalnya orang berjualan nggak usah berhasil, itu kan mesti ada, dimulai dari dia mencoba dulu, ya kan, ada aksinya. Setelah ada aksi, ada hasilnya. Yang dilihat dari aksi dari kegiatannya itu apa, kan ada hasil. Baru setelah hasil yakin, kita yakin pada kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Harus yakin, nanti akan muncul potensi pada diri kita.
sampai 1 lingkar. Jadi potensi aksi hasil dari aksi ini satu lingkar. Kalau kita kembali, kita akan masuk kegagalan. Ayo, itu kegagalan. Tapi kalau sebenarnya kita terus berjalan, ya, kita akan mencapai satu keberhasilan sukses. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kalian kecuali kalian sendiri. Apakah sekolah bisa? Tidak. Betapa banyak orang yang nilainya tinggi ketika sudah selesai, ketika terjun ke masyarakat menjadi orang yang gagal. Tidak sedikit orang yang gagal di sekolah ketika sudah selesai sekolah menjadi orang yang berhasil. Nah, ini faktor kesuksesan. Sekarang kita kenali kelebihan-kelebihan kita. Pertama, kecintaan misalnya ini ya, kecintaan pada hewan, hidup yang sempurna, murah hati, kemampuan dan sebagainya. Jadi kita kenali kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing. Kelebihan itu apa sih? Yang bisa kita tonjolkan, kita perlihatkan kepada orang lain. Jadi setiap manusia itu pasti punya kelebihan pada sisi dalam dirinya, termasuk kita, termasuk kalian semuanya. Apa manfaatnya? Kita akan tahu kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kemampuan itu sebenarnya apa? Kemudian lebih percaya diri dalam kegiatan sehari. Saya bisa. Disuruh apapun siap melakukannya. Jadi kalau kita tahu kelebihan pada diri kita. Nah, sekarang tips untuk menjaga selalu berpikir positif setiap hari. Pertama, selalu bersyukur. Jangan fokus pada apa yang tidak Anda miliki. Fokus pada apa yang telah kita punya. Kamu ingatkan dulu keberhasilan saya, Pak. Itu jadikan satu pijakan untuk keberhasilan berikutnya. Fokus. Ini yang pertama. Jadi tidak berpikir ke belakang. Pasnya berpikir ke belakang itu berpikir kekuranganku apa. Yang kedua, tentukan tujuan atau goal. Apa yang ingin kalian capai dalam tujuanmu tak tujuan ini apa? Fokuskan apa yang ingin Anda lakukan. Ini akan memberikan rasa percaya diri yang tinggi pada diri kalian. Saya setelah ini apa? Terus dari sini saya ingin kerja. Misalnya ya, kerja di bagian akuntan. Fokuskan dalam diri kalian. Nah, ini. Kemudian pilih teman-teman yang suportif. Bukan teman yang misalnya hanya sekedar kalau bahasanya itu hanya sekedar apa? Hanya menjelekan, memberikan semangat untuk kita untuk maju. Tidak menyalahkan kita ketika kita salah. Itu seperti itu. Ya kan? Itu kan seperti itu. Tapi memberikan selalu semangat. Yang namanya persahabatan itu bisa menunjukkan kekurangan kita. Itu lebih baik. Kemudian jangan tempatkan diri Anda di tengah para pengeluh. Nah, tadi suka mengeluh, suka bahasanya kalau menceritakan kesulitan kepada orang lain. Saya kesulitan ini. Cerita. Semakin banyak kita mengeluh apa? Kita semakin pesimis pada diri kita. Apa saya mampu untuk melakukan ini? Nah, ini yang berikutnya. Kemudian ambil tanggung jawab. Aku berani bertanggung jawab pada diriku. Saya memilih sekolah ini harus berani bertanggung jawab. Nah ini, ubah tidak bisa menjadi bisa. Apapun bisa. Pokoknya harus bisa. Soal hasilnya nanti, yang penting bisa dulu. Jadi ketika mau tampil maju, yang penting pertama itu motivasi, semangat, penting bisa. Soal nanti hasilnya itu ada urusan lain. Ini bisa. Ini mungkin membuka latihan, namun jelas bisa berani jika Anda tekun untuk menerapkannya. Berikutnya, ya selalu berbuat baik kepada orang lain. Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain, orang-orang yang kalian melakukan perbuatan baik itu akan mendoakan kalian.
mensupport kalian yang dimana kalian sendiri tidak mengira itu doa itu bisa menjadi satu doa yang makbul. Jadi kemudian lihat sisi baiknya. Apapun itu pasti ada dua sisi baik, sisi jelek. Ini yang dari jeleknya ditinggal. Jadi agar kita selalu bisa berpikir secara positif. Bisa ya seperti ini ya. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan kalian sendiri. Saya yakin kalau sudah dewasa, sudah bisa menentukan tindakan kalian, sudah bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Nah, ini ada satu kisah seekor belalang. Bisa sambil kalian baca, itu ada seekor belalang yang terkurung dalam kotak, tidak bisa keluar. Kemudian dia ketemu dengan belalang yang lain, namun dia kehilangan mengapa belalang bisa melompat lebih tinggi dan jauh darinya. Jadi belalang kemudian menjawab yang tanya, di mana kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam gas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Jadi dia baru tersadar, ternyata yang kayak saya lakukan selama ini hanya terbatas karena saya mencobanya hanya ini. Coba kalau lebih dari itu. Seperti kisah belalang. Ketika diberikan satu kebebasan, ternyata bisa lebih dari yang dia perkirakan sebelumnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam tayangan ini? Jadi pesan saya kepada kalian, pertama ya, ketika melihat dalam diri kalian pasti ada kekurangan kelebihan. Perlihatkan kelebihan kalian, tonjolkan kelebihan. Jangan melihat sisi kekurangan saya. Kalau melihat sisi kekurangannya, kalian akan pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Sulit mencari pekerjaan, banyak pengangguran. Tapi kalau kalian dari sisi orang berhasil, akan termotivasi untuk berhasil. Nah, ini pesan saya kepada kalian. Yang menutup kegiatan pada pagi hari ini ada satu SDG teman-teman. Yang kedua, silakan bisa kalian lihat. Ini yang senang otak, tapi senang jari kasar. Kita perhatikan juga ya. Satu. Ini. Dua. Dan lihat. Lima ya. Coba
Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa. Salah satu silakan memimpin doa. Umat Indonesia juga berdoa lain. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.